Hujan di kota Jiangbei malam ini turun tanpa ampun. Seolah langit turut menangisi nasib malang yang menimpaku. Air dingin menusuk hingga ke tulang, membasahi kemeja putih tipis yang sudah kumal. Namun rasa dingin di kulit ini tidak sebanding dengan beku yang menyelimuti hati. Aku, Jiang Wengxing, baru saja kehilangan segalanya dalam satu tarikan napas. Bayangan kejadian 1 jam lalu di toko perhiasan tempatku bekerja paruh waktu masih berputar di kepala bak kaset rusak. Dasar gadis miskin, tangan kotormu itu pasti yang mengambil cincin berlianku. Teriakan wanita kaya berbalut mantel bulu itu masih terngiang. Telunjuknya yang lentik dengan kuku merah menyala menuding tepat di depan hidungku. Di sebelahnya, manajer Lee, pria paruh baya yang selama ini selalu memotong gajiku dengan alasan konyol, hanya menunduk hormat pada si pelanggan kaya sebelum menatapku dengan sorot mata jijik. Wengxing, kau dipecat. Bereskan barang-barangmu sekarang. Jangan harap gaji bulan ini cair sebagai ganti rugi keributan yang kau buat, ucap manajer Lee dingin, tanpa memberiku kesempatan membela diri. Padahal cincin itu terselip di lipatan syal wanita itu sendiri. Namun, siapa yang sudi mendengarkan pembelaan seorang pelayan toko rendahan? Kakiku melangkah, gontai menyusuri trotoar basah. Genangan air kotor memercik ke sepatu kanvas yang sudah jebol di bagian ujungnya. Ponsel di saku bergetar. Satu pesan masuk dari pemilik kontrakan. Barang-barangmu sudah ditaruh di depan pintu. Jangan kembali sebelum kau bawa uang sewa 3 bulan. Dunia rasanya runtuh. Dipecat, difitnah, dan sekarang diusir. Langit benar-benar tidak menyisakan ruang bagiku untuk bernapas. Aku mendongak, menatap lampu lalu lintas yang berpendar suram di tengah derasnya hujan. Lampu pejalan kaki menyala hijau. Dengan tatapan kosong, kaki ini melangkah menyeberangi jalan raya yang licin. Pikiranku melayang jauh, memikirkan kemana harus berteduh malam ini. Kolong jembatan atau halte bus. Tiba-tiba, sorot cahaya menyilaukan membelah kegelapan malam, disertai bunyi klakson panjang yang memekakkan telinga. Sebuah sedan hitam mewah melaju kencang. Bannya tergelincir di aspal basah, kehilangan kendali dan meluncur tepat ke arahku. Waktu seolah melambat. Aku bisa melihat tetesan air hujan yang terpental dari kap mesin mobil itu. Rasa takut yang seharusnya muncul justru tergantikan oleh kepasrahan aneh. Mungkin ini akhir yang baik, pikirku. Tidak perlu lagi memikirkan uang sewa atau perut yang lapar. Brok. Hantaman keras menghantam tubuh ringkih ini. Rasa sakit yang luar biasa meledak di sekujur tubuh, sebelum akhirnya kesadaranku ditarik paksa menuju kegelapan pekat. Bau obat-obatan yang menyengat menjadi hal pertama yang menyapa indera penciuman saat aku tersadar. Kelopak mata terasa berat, seolah direkatkan dengan lem. Perlahan, aku memaksanya terbuka. Cahaya putih lampu neon rumah sakit menusuk retina, membuatku mengerjap beberapa kali. Kepalaku berdenyut hebat, seperti ada ribuan jarum yang menancap di otak. Pasien di ranjang 3 sudah sadar. Terdengar suara berat seorang pria. Aku menoleh. Seorang dokter muda berjas putih sedang berdiri di samping ranjang, memegang papan jalan. Di sebelahnya, seorang perawat wanita sibuk mengatur tetesan infus. Saat pandanganku terfokus pada dokter tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Dunia di hadapanku bergeser. Lapisan kulit wajah dokter itu seakan memudar, menjadi transparan. Aku terkesiap, menahan napas. Otot-otot merah di balik kulitnya terlihat jelas, berdenyut seiring detak jantung. Lebih dalam lagi, aku bisa melihat struktur tulang tengkoraknya yang putih gading, bahkan aliran darah yang memompa di pembuluh vena lehernya. Dokter, suaraku parau, tenggorokan terasa kering kerontang. Nona Jiang, Anda mengalami gegar otak ringan dan beberapa memar. Beruntung, tidak ada patah tulang serius, ujar dokter itu. Suaranya terdengar normal, tapi pemandangan di mataku sungguh mengerikan sekaligus menakjubkan. Aku memejamkan mata aratorat, menggelengkan kepala,
mencoba mengusir halusinasi ini. Mungkin benturan di kepala membuat otakku kacau. Apakah kepala Anda masih pusing? Tanya perawat wanita itu, sambil mendekat untuk memeriksa suhu tubuhku. Aku membuka mata lagi. Kali ini, pandanganku menembus seragam biru muda yang dikenakan perawat tersebut. Bukan melihat tubuhnya, melainkan menembus saku seragamnya. Di dalam saku itu, ada sebuah dompet lipat berwarna merah muda. Dan yang lebih gila lagi, pandanganku seolah bisa melakukan zoom in. Aku bisa melihat isi dompet itu 3 lembar uang kertas 100 yuan, sebuah kartu identitas penduduk dengan foto dirinya yang sedang tersenyum kaku, dan selembar foto kecil seorang bayi laki-laki yang terselip di balik mika bening. Anda punya anak laki-laki yang lucu, gumamku tanpa sadar. Mataku terpaku pada saku perawat itu. Perawat itu terlonjak kaget. Langkahnya mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana Anda tahu? Saya baru saja melahirkan dan belum pernah menceritakannya pada siapapun di rumah sakit ini. Bahkan foto itu baru saya cetak pagi ini dan saya simpan di dompet. Jantungku berpacu cepat. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Aku menunduk menatap tanganku sendiri yang terbalut selimut rumah sakit. Dengan sedikit konsentrasi, selimut tebal itu seolah lenyap dari pandangan, memperlihatkan kakiku yang diperban. Aku memusatkan fokus lebih dalam, menembus perban, melihat kulit yang memar, lalu menembus kulit, melihat tulang keringku yang utuh, tanpa retakan. Rasa pusing kembali menyerang, kali ini disertai sensasi panas yang menjalar di sekitar bola mata. Aku segera memejamkan mata. Di tengah kesunyian ruang rawat inap kelas 3 itu, sebuah kesadaran menghantamku lebih keras daripada mobil sedan tadi. Kecelakaan itu tidak membunuhku. Kecelakaan itu justru memberiku sesuatu yang selama ini hanya ada di film fiksi ilmiah. Mata ini bisa melihat, menembus segalanya. Pagi harinya, aku memaksa untuk pulang, meski dokter menyarankan observasi lebih lanjut. Tagihan rumah sakit, untungnya sudah ditanggung oleh pemilik mobil yang menabrakku, seorang sopir pribadi yang wajahnya pucat karena takut dipecat majikannya. Dia meninggalkan amplop berisi kompensasi sebesar 5.000 yuan. Jumlah yang cukup besar bagiku dulu. Tapi sekarang, setelah diusir dari kontrakan dan tanpa pekerjaan, uang ini hanya akan bertahan 1 atau 2 bulan di kota sekeras Jiangbei. Aku berdiri di pinggir jalan yang ramai, menatap hiruk-pikuk kota dengan pandangan baru. Matahari bersinar terik, namun bagiku, dunia tampak berbeda. Aku bisa melihat kerangka besi di balik beton tiang listrik, melihat isi tas kerja pria yang sedang menunggu bus, bahkan melihat tulang seekor anjing liar yang sedang mengais sampah. Kepalaku sedikit pening jika menggunakan kemampuan ini terlalu lama. Jadi aku belajar untuk menyalakan dan mematikan fokusnya sesuai keinginan. Langkah kakiku terhenti di depan sebuah kios lotre gosok di dekat stasiun kereta bawah tanah. Kerumunan orang terlihat antusias menggosok kartu perak dengan harapan kosong menjadi kaya mendadak. Dulu, aku tidak pernah membuang uang untuk hal semacam ini. Judi adalah pajak bagi orang bodoh. Begitu kata mendiang ayahku. Tapi hari ini berbeda. Paman, aku ingin beli 1, ucapku pada pemilik kios, seorang pria tua dengan gigi ompong. Di atas meja kaca, terhampar ratusan lembar tiket lotre harta karun naga. Hadiah utamanya, 500.000 yuan. Aku memusatkan pandangan pada tumpukan tiket itu. Sensasi hangat kembali mengalir ke kelopak mata. Lapisan perak penutup kode gosok itu perlahan memudar, menjadi transparan seperti kaca bening. 0, 0,20 yuan, 0,50 yuan. Mataku bergerak cepat, memindai lembar demi lembar. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Apakah benar semudah ini? Tiba-tiba, pandanganku berhenti pada 1 lembar tiket yang terselip agak di bawah, tertutup debu tipis. Di balik lapisan peraknya, tercetak deretan angka dan simbol yang menunjukkan hadiah kedua, 200.000 yuan. Aku menelan ludah, berusaha menahan tangan agar tidak gemetar. Aku mau yang ini. Tunjukku.
mengambil tiket berdebu itu. Nona, yang itu sudah lama di situ. Mungkin keberuntungannya sudah hilang. Mau ambil yang baru dari kotak? Tawar pemilik kios ramah. Tidak, aku suka yang terlihat tua. Jawabku asal. Aku menyerahkan selembar uang 10 yuan dengan koin di tangan. Aku mulai menggosok lapisan perak itu perlahan. Orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli. Sibuk dengan kekecewaan mereka sendiri. Saat simbol kemenangan itu terungkap sepenuhnya, napas tercekat di tenggorokan. 200.000 yuan. Dunia seakan hening sejenak. Dengan uang ini, aku bisa menyewa apartemen yang layak, membeli pakaian bagus, dan memulai hidup baru. Aku segera menukarkan tiket itu di pusat klaim yang tidak jauh dari sana. Ketika tumpukan uang tunai tebal berpindah ke dalam tasku, rasa percaya diri yang selama ini hilang perlahan mulai tumbuh kembali. Sore harinya, dengan penampilan yang sedikit lebih rapi, aku membeli kemeja dan celana jeans baru yang pas di badan aku, memberanikan diri masuk ke distrik perhiasan paling elit di kota. Tujuanku adalah Pavilion Giok Surgawi, toko perhiasan paling bergengsi yang biasanya hanya boleh dimasuki oleh mereka yang datang dengan mobil mewah. Aku tidak berniat membeli. Aku hanya ingin menguji batasan kemampuanku pada benda-benda berharga. Jika mataku bisa melihat isi dompet dan tiket lotre, apakah bisa melihat kualitas batu mulia? Penjaga pintu menatapku dengan tatapan meremehkan, namun tidak melarangku masuk. Di dalam, suasana begitu tenang dan mewah. Lantai marmer memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung megah. Di salah satu etalase VIP, kerumunan kecil terbentuk. Beberapa manajer toko tampak tegang melayani seorang pelanggan istimewa. Pelanggan itu adalah seorang pria muda yang duduk di sofa bludru. Dia mengenakan setelan jas hitam pekat yang potongannya sempurna, membalut tubuh tegapnya. Wajahnya tampan, namun sedingin es, dengan rahang tegas dan sorot mata tajam yang seolah bisa membekukan siapapun yang bertatapan dengannya. Aura kekuasaan menguar kuat dari sosoknya. Aku mengenalnya dari majalah bisnis. Gu Yichen, CEO dari grup Gu, salah satu konglomerat terbesar di Asia. Pria yang dikabarkan tidak memiliki emosi. Tuan Gu, ini adalah berlian bintang utara yang baru saja kami datangkan dari Afrika Selatan. 5 karat, kejernihan VVS 1, potongan sempurna, ucap manajer toko dengan tangan gemetar, menyodorkan sebuah kotak bludru hitam. Di dalamnya, sebuah berlian besar berkilauan di bawah cahaya lampu, memancarkan spektrum warna pelangi yang memukau. Harganya 80 juta yuan. Ini adalah mahakarya tanpa celah. Tambah seorang ahli permata tua yang berdiri di samping manajer. Gu Yichen menatap berlian itu, datar, tidak terkesan. Jari-jarinya yang panjang mengetuk sandaran tangan sofa. Jika benar tanpa celah, bungkus, manajer toko tersenyum lebar, membayangkan komisi besar yang akan didapatnya. Transaksi hampir terjadi. Tanpa sadar, aku sudah berdiri cukup dekat di belakang kerumunan itu. Rasa penasaran mendorongku untuk mengaktifkan mata emasku. Wes, struktur padat berlian itu terbuka di mataku. Aku bisa melihat susunan atom karbonnya, pantulan cahayanya, dan tunggu, di bagian dalam, tepat di jantung berlian itu, terdapat retakan mikro yang sangat halus, hampir tidak terlihat bahkan dengan pembesaran biasa. Retakan itu terisi oleh inklusi hitam kecil, cacat fatal. Jika berlian itu dipotong atau terbentur sedikit saja di sudut tertentu, batu itu akan pecah berkeping-keping. Jangan dibeli. Suaraku meluncur begitu saja, memecah keheningan ruangan yang sakral itu. Semua kepala menoleh ke arahku. Tatapan Gu Yichen beralih dari berlian ke wajahku. Sorot matanya tajam, menyelidik, membuat nyaliku sedikit ciut. Siapa kau? Tanya manajer toko dengan nada tinggi. Wajahnya memerah menahan marah. Bagaimana keamanan bisa membiarkan orang sembarangan masuk dan mengganggu Tuan Gu? Maaf, ujarku, mencoba tetap tenang meski jantung berdegup kencang. Aku menatap lurus ke mata Gu Yichen, mengabaikan manajer yang histeris.
Berlian itu tidak bernilai 80 juta yuan. Itu barang cacat. Ada retakan rambut di intinya. Itu bom waktu. Sang ahli permata tua tertawa sinis. Gadis muda, jangan bicara omong kosong. Aku sudah memeriksanya dengan mikroskop 10 kali pembesaran. Ini VVS 1? Hampir sempurna. Periksa dengan pembesaran 40 kali. Atau gunakan pencahayaan sisi gelap. Tantangku tegas. Entah dari mana datangnya keberanian ini. Mungkin karena aku tahu aku benar. Gui Chen mengangkat tangannya, menghentikan manajer yang hendak memanggil keamanan untuk menyeretku keluar. Pria itu menatapku lekat, seolah mencari kebohongan di wajahku, lalu menoleh pada ahli permata. Lakukan. Perintah Gui Chen singkat. Satu kata, namun penuh tekanan. Mutlak. Dengan tangan gemetar dan wajah kesal. Ahli permata itu mengambil kembali berlian tersebut dan meletakkannya di bawah mikroskop digital canggih yang terhubung ke layar monitor besar di dinding. Dia meningkatkan pembesaran hingga maksimal dan mengubah sudut pencahayaan sesuai instruksiku. Layar monitor berkedip, menampilkan struktur dalam berlian. Hening. Semua orang menahan napas. Di sana, di tengah kemilau putih yang indah, terlihat garis hitam tipis yang memanjang seperti rambut retak, cacat yang tersembunyi dengan sangat rapi. Wajah manajer toko berubah pucat pasi. Keringat dingin bercucuran. Ahli permata itu ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Retakan, benar-benar ada retakan. Gumam ahli permata itu lemas. Gui Chen berdiri perlahan, tingginya yang menjulang membuat suasana semakin mencekam. Dia tidak memarahi manajer toko, melainkan berjalan lurus ke arahku. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau tembakau samar tercium saat dia berhenti tepat di hadapanku. Dia menunduk sedikit, menatapku dengan intensitas yang baru. Bukan lagi tatapan dingin dan bosan, melainkan tatapan ketertarikan seorang predator yang menemukan mangsa menarik. Siapa namamu? Tanyanya. Suaranya rendah, namun menggetarkan gendang telingaku. Jiang Wangxing, jawabku. Jiang Wangxing. Dia mengulang namaku perlahan, seolah sedang mencicipi rasanya di lidah. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk seringai tipis yang hampir tak terlihat. Matamu sangat menarik. Saat itu aku tahu, hidupku yang tenang dan menyedihkan sudah berakhir. Aku baru saja melangkah masuk ke dalam dunia para raksasa. Dan senjata utamaku hanyalah sepasang mata ini. Uang 200.000 yuan di tas tangan terasa hangat. Namun aku tahu, jumlah itu hanyalah setetes air di gurun pasir kehidupan kota ini. Jika ingin mengubah nasib sepenuhnya, aku butuh modal yang jauh lebih besar. Kakiku melangkah pasti memasuki gerbang pasar barang antik, Xicheng yang legendaris. Tempat ini adalah labirin kekacauan dan harapan. Aroma dupa tua bercampur dengan bau keringat ribuan manusia yang berdesakan. Di kiri kanan, para pedagang menggelar lapak berisi porselen retak, koin tembaga berkarat, dan lukisan kuno yang entah asli atau palsu. Namun, tujuanku bukan barang rongsokan itu. Aku berjalan lurus menuju area paling dalam. Tempat di mana nasib seseorang bisa berubah dalam satu kedipan mata. Area judi batu. Di sini, bongkahan batu mentah yang tertutup kulit keras dijual dengan harga gila-gilaan. Semboyannya mengerikan. Satu goresan miskin, satu goresan kaya, satu goresan memakai kain kasar. Tidak ada teknologi modern yang bisa mendeteksi isi batu giok mentah, kecuali keberuntungan murni. Atau setidaknya, itulah yang mereka yakini sebelum aku datang. Hei, lihat siapa ini. Si tikus got ternyata berani main ke tempat orang kaya. Suara cempreng yang sangat familiar itu membuat darahku mendidih. Aku menoleh perlahan. Di sana berdiri Chun Qi, pria yang seminggu lalu mencampakkanku karena alasan kita tidak selevel. Di lengannya bergelayut manja seorang wanita dengan riasan tebal dan tas bermerek Lin Yao. Dialah alasan Chun Qi pergi. Wanita itu putri juragan tanah yang kaya raya. Wangxing, sedang apa kau di sini? Cibir Chun Qi
Matanya memindai pakaian baruku dengan tatapan meremehkan. Jangan bilang kau menghabiskan sisa tabunganmu untuk membeli baju tiruan agar bisa masuk ke sini. Pulanglah. Tempat ini bukan untuk pengemis. Lin Yao tertawa kecil, menutup mulutnya dengan kipas tangan. Sayang, jangan kasar begitu. Mungkin dia kesini mau memungut sisa batu buangan kita untuk dijadikan ganjalan pintu. Dadaku sesak menahan amarah, tapi akal sehatku menahannya. Marah hanya akan membuang energi. Pembalasan terbaik adalah menghancurkan kesombongan mereka tepat di depan mata. Aku kesini untuk membeli batu. Sama seperti kalian. Jawabku tenang, menatap lurus ke mata Chunci. Kau beli batu? Chunci terbahak. Dia menunjuk sebuah bongkahan batu besar seukuran bola basket di meja VIP. Lihat batu itu? Harganya 50.000 yuan. Apa kau punya uang sebanyak itu? Aku baru saja membelinya. Para ahli bilang, ini pasti berisi giok kualitas tinggi. Aku mengalihkan pandangan pada batu yang ditunjuk Chunci. Fokusku menajam. Kulit batu berwarna abu-abu itu perlahan memudar dalam penglihatanku. Lapisan demi lapisan batu kapur tersingkap. Aku menahan senyum. Batu itu memang memiliki lapisan hijau tipis di permukaan. Trik alam yang sering menipu para pemula. Namun di dalamnya kosong melompong, hanya batu granit putih yang tidak berharga. Chunci baru saja membuang 50.000 yuan untuk sampah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tantangku tiba-tiba. Suasana di sekitar kami mendadak hening. Orang-orang mulai berkumpul, tertarik dengan drama yang tersaji. Bertaruh, alis Lin Yao terangkat. Apa yang mau kau pertaruhkan? Harga dirimu yang tidak seberapa itu. Aku akan memilih satu batu dari tumpukan limbah di sana. Tunjukku pada keranjang berisi sise-sise batu kecil yang dijual murah seharga 500 yuan per biji. Jika nilai giok di dalam batuku lebih tinggi dari batu 50.000 yuan milik Chun Kei, kalian harus bersujud dan minta maaf padaku di depan semua orang. Jika aku kalah, aku akan menghilang dari kota ini selamanya. Chunci dan Lin Yao saling pandang, lalu tertawa keras. Deal, bersiaplah mengepak barangmu, Wengxing. Aku berjalan menuju tumpukan limbah batu. Mataku bekerja cepat, memindai ratusan batu kecil yang dianggap sampah, 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 sampah. Tunggu. Pandanganku terhenti pada sebuah batu hitam seukuran kepalan. Tangan orang dewasa yang tergeletak di sudut, tertutup lumpur kering. Bentuknya jelek, tidak rata, dan penuh lubang. Siapapun pasti mengira itu batu kali biasa. Namun, saat mataku menembus kulit kasarnya, cahaya hijau yang menyilaukan memancar keluar. Warnanya begitu pekat, begitu murni, seperti danau zamrud yang tenang. Tidak ada retakan, tidak ada kapas, tidak ada noda. Ini adalah Imperial Green, kualitas tertinggi dari segala jenis giok. Dengan tangan gemetar, aku mengambil batu itu. Aku pilih ini. Kerumunan penonton mulai berbisik mengejek. Gadis itu gila. Dia melawan batu VIP dengan batu sampah. Tiba-tiba, kerumunan terbelah. Seorang pemuda tampan dengan rambut dicat pirang perak dan setelan jas merah marun yang mencolok berjalan santai sambil mengunyah permen karet. Di belakangnya, 4 pengawal berbadan besar mengikuti. Ada keributan apa ini? Tuan muda ini sedang bosan. Semoga tontonan ini menghibur. Ucap pemuda itu dengan nada arogan yang khas. Orang-orang tersentak. Itu Tuan muda Lu Zihan, pewaris keluarga Lu. Jantungku berdegup kencang. Lu Zihan, pangeran nakal kota Jiangbei yang terkenal boros, tapi memiliki insting bisnis tajam. Kehadirannya bisa menjadi pedang bermata dua. Baiklah. Potong batunya sekarang, perintah Chunci pada tukang potong batu. Mesin pemotong menderu. Batu Chunci dibelah pertama kali. Saat pisau diangkat, wajah Chunci yang tadinya sombong berubah pucat pasi. Putih, hanya ada sedikit warna hijau, setipis kertas di permukaan. Sisanya, batu kapur tak berharga. Tidak mungkin. Para ahli bilang ini bagus, teriak Chunci.
histeris. Nilai batunya jatuh dari 50.000 menjadi 0 besar. Giliranmu, nona sampah, desis Lin Yao, masih menyangkal kenyataan. Aku menyerahkan batu hitamku pada tukang potong. Jangan dipotong tengah. Gosok perlahan dari sisi kanan. Mesin kembali berbunyi. Debu batu beterbangan. Tukang potong itu bekerja dengan malas. Namun sedetik kemudian, dia berteriak kaget. Dia menyiramkan air ke permukaan yang baru digosok. Cahaya hijau jamrud yang jernih dan berkilau menyeruak keluar, memantulkan sinar matahari sore. Hijau! Ini hijau kaca. Astaga, warnanya pekat sekali. Imperial Green, teriak tukang potong itu gemetar. Keriuhan meledak di pasar itu. Chunci mundur terhuyung-huyung. Matanya melotot, seakan mau keluar. Lin Yao menutup mulutnya tak percaya. Batu sampah seharga 500 yuan itu kini bernilai ratusan kali lipat. Lu Zihan yang sedari tadi menonton dengan bosan, tiba-tiba meludah permen karetnya dan melangkah maju. Dia menatap batu di tanganku dengan mata berbinar. Nona, aku beli batumu, ucap Lu Zihan lantang. 3 juta yuan. Kerumunan menahan napas. 3 juta yuan. Itu angka yang bisa membuat seseorang pensiun dini. Aku tersenyum tipis, menatap Lu Zihan. Tuan muda Lu, Anda bercanda. Giok Imperial Green sebesar telur ayam tanpa cacat sedikit pun. Di pelelangan bisa laku 7 juta. 3 juta terlalu murah. Lu Zihan tertawa lepas. Suara tawanya terdengar menyenangkan meski angkuh. Menarik, gadis miskin yang tahu harga pasar. Baiklah, aku suka keberanianmu. 5 juta yuan. Tunai. Sekarang juga, jangan serakah atau aku batalkan. 5 juta yuan, itu lebih dari cukup untuk rencanaku selanjutnya. Sepakat, jawabku. Lu Zihan menjentikan jari. Pengawalnya segera memproses transfer. Ponselku bergetar. Notifikasi saldo masuk membuatku merasa seperti melayang. Aku berbalik menatap Chunci dan Lin Yao yang sudah mematung seperti mayat hidup. Nah, ucapku dingin, melipat tangan di dada. Sujud kalian mana? Wajah Chunci merah padam. Di hadapan Tuan Muda Lu dan ratusan orang, dia tidak punya pilihan. Dengan lutut gemetar, dia dan Lin Yao perlahan menekuk kaki mereka, bersimpuh di atas tanah berdebu di hadapanku. Melihat mereka menunduk, rasa puas menjalar di dada. Tapi anehnya, aku tidak merasa sebahagia yang kubayangkan. Mereka hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Masa depanku baru saja dimulai. Uang 5 juta yuan tidak hanya mengubah angka di rekening bank, tapi juga mengubah postur tubuhku. Bahu yang dulu membungkuk karena beban hidup, kini tegak menantang dunia. Uang adalah keberanian. Uang adalah baju zirah. Hal pertama yang kulakukan adalah membeli kembali harga diriku. Aku pergi ke salon terbaik di pusat kota. Rambutku yang kusam dan bercabang dipotong model bob sebahu yang elegan, diwarnai coklat chestnut yang berkilau. Kulit wajahku yang lelah dirawat dengan masker emas dan serum mahal. Ketika aku menatap cermin 3 jam kemudian, aku hampir tidak mengenali gadis di pantulan itu. Jiang Wengxing yang kumuh telah mati. Di sana berdiri seorang wanita muda yang memancarkan aura dingin namun memikat. Matanya bersinar cerdas menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Selanjutnya, pakaian. Aku membuang semua baju lama yang penuh kenangan pahit. Dress sutra hitam pas badan, sepatu hak tinggi stiletto merah darah, dan tas tangan kulit asli menggantikan kemeja lusuhku. Namun, transformasi fisik saja tidak cukup. Ada satu urusan yang belum selesai. Siang itu, matahari bersinar terik saat taksi membawaku kembali ke distrik perbelanjaan elit. Aku berdiri di depan toko perhiasan tempatku bekerja. Ralat, tempatku dipecat kemarin. Toko itu masih sama, berkilau dan angkuh. Di dalam, aku bisa melihat manajer Lee sedang membungkuk-bungkuk menjilat seorang pelanggan wanita tua yang memakai banyak emas. Aku mendorong pintu kaca berat itu. Lonceng di atas pintu berdenting. Manajer Lee menoleh cepat.
Senyum palsu terpasang di wajahnya. Namun, saat melihat penampilanku, senyumnya membeku sesaat. Dia tidak mengenaliku. Di matanya, aku hanyalah seorang nona muda kaya raya, target potensial untuk diperas dompetnya. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Kami baru saja kedatangan koleksi kalung mutiara Laut Selatan yang sangat cocok dengan kulit cerah Anda. Sapanya ramah, suaranya demonis manisken, hingga membuatku mual. Aku tidak menjawab, hanya berjalan perlahan mengelilingi etalase, menyentuh kaca dengan ujung jari yang kini terawat rapi. Para pelayan lain teman-teman kerjaku dulu, yang hanya diam saat aku difitnah menatapku dengan kagum dan iri. Nona, panggil manajer Lee lagi. Sedikit bingung, karena aku mendiamkannya. Aku berhenti tepat di depan meja kasir, tempat di mana dia melemparkan tas kerjaku kemarin. Perlahan, aku membuka kacamata hitam yang menutupi mataku dan menatapnya tajam. Kalung mutiara itu palsu. Manajer Lee. Mutiara budidaya air tawar yang dipoles. Bukan Laut Selatan. Kau menjualnya dengan harga 50.000 yuan, padahal modalnya tidak sampai 2.000 yuan. Benar kan? Wajah manajer Lee berubah pucat. Apa maksud Nona? Barang kami asli. Dan cincin berlian Nyonya Jang kemarin. Potongku cepat. Kau tahu cincin itu terselip di syalnya. Kau melihatnya jatuh saat dia mengibaskan syal. Tapi kau diam saja. Kau membiarkanku yang disalahkan, agar kau terlihat seperti pahlawan yang tegas di depan pelanggan VIP. Mata manajer Lee membelalak lebar. Dia mundur selangkah, menatapku seolah melihat hantu. Suara itu, "Kau, Jen Wensing?" Bisikan kaget terdengar dari para pelayan lain. "Wensing? Tidak mungkin. Dia terlihat seperti selebriti." Aku tersenyum miring. Ingatanmu tajam juga untuk orang tua licik sepertimu. Tahu? Dari mana kau mencuri uang untuk berdandan seperti ini? Tuduh manajer Lee panik. Sifat aslinya kembali keluar. "Satpam, usir penipu ini." Dua orang satpam bertubuh kekar mendekat. Tapi langkah mereka terhenti saat seorang pria parubaya berjas rapi tergesa-gesa masuk ke dalam toko. "Berhenti!" teriak pria itu. Itu adalah direktur regional, atasan dari manajer Lee yang jarang sekali turun ke lapangan. Manajer Lee langsung sumringah. "Direktur Zhao, untung Anda datang." Mantan karyawan gembel ini membuat keributan. Dia menyamar jadi orang kaya dan plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi gembil manajer Lee, membungkam mulutnya. Semua orang terkesiap. Direktur Zhao, dengan napas terengah-engah, berbalik menghadapku dan membungkuk hormat 90 derajat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Nona Jiang, mohon maafkan keterlambatan saya menyambut Anda," ucap Direktur Zhao gemetar. "Tuan Gui Chen baru saja menelepon saya secara pribadi. Beliau mengatakan bahwa Anda adalah tamu istimewa grup Gu. Beliau juga telah menginstruksikan untuk memindahkan kepemilikan cabang toko ini atas nama Anda sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kerugian besar kemarin." Hening, sunyi senyap yang mencekam melanda seisi toko. Rahang manajer Lee jatuh, matanya hampir keluar dari rongganya. Tuan Gu, pemilik toko ini?" Aku menatap Direktur Zhao datar. Sebenarnya aku tidak meminta toko ini. Tapi Gu Ichen rupanya bergerak cepat. Pria dingin itu tahu cara membayar hutang budi dengan gaya yang berlebihan. Tapi aku tidak akan menolaknya. Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke wajah manajer Lee yang kini merah padam karena bekas tamparan dan rasa malu. "Kau dengar itu, Le?" bisikku pelan. "Sekarang, aku bukan lagi karyawanmu. Aku pemilik tempat kau mencari makan." Manajer Lee gemetar hebat. Kakinya lemas hingga dia jatuh terduduk di lantai. Nona Jiang, ampuni saya. Saya punya cicilan rumah. Anak saya masih sekolah. Tolong jangan pecat saya." Aku menatapnya dari atas ke bawah. Pandangan mataku menembus saku kemejanya, melihat bonbon tagihan judi dan foto wanita simpanan.
Pria ini tidak layak dikasihani. Angkat barang-barangmu sekarang, ucapku dingin. Mengulangi kata-kata Nia padaku kemarin, dan jangan harap gaji bulan ini cair. Aku berbalik, menatap para pelayan lain yang menunduk ketakutan. Mulai hari ini, aturan di sini berubah. Kejujuran adalah mata uang tertinggi. Siapa yang berani menipu pelanggan, nasibnya akan sama seperti dia. Saat manajer Lee diseret keluar oleh satpam yang sama yang dulu mengusirku, aku menarik napas panjang. Aroma kemenangan terasa manis. Namun, di balik kepuasan ini, aku sadar sesuatu. Gui Chen memberiku toko ini bukan tanpa alasan. Ini adalah undangan, atau mungkin ujian. Berita tentang Dewi Batu yang menaklukkan pasar antik dan kini memiliki toko perhiasan mulai menyebar seperti api liar di kalangan elit kota Jiangbei. Aku telah menyalakan suar, dan sekarang para ngengat baik kawan maupun lawanakan segera berdatangan. Dan aku harus siap membakar mereka jika perlu. Ketenangan hidup baruku tidak bertahan lama. Baru 2 hari menikmati empuknya kursi kulit di kantor pemilik toko perhiasan, dering ponsel di tengah malam menghancurkan segalanya. "Kak, tolong aku, mereka akan memotong jariku." Suara jeritan histeris di ujung telepon itu membuat darahku membeku. Itu Jiang Xiaobei, adik laki-laki satu-satunya. Dia memang bodoh dan impulsif, sering terjebak pergaulan buruk, tapi dia tetaplah darah dagingku. Sejak orang tua kami meninggal, akulah satu-satunya pelindungnya. "Xiaobei, kau di mana? Siapa yang menangkapmu?" tanyaku. Tangan mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jari memutih. "Kasino, bawah tanah, Black Dragon." Dia berhutang 300.000 yuan. Nona Jiang suara berat dan serak mengambil alih telepon. "Bawa uangnya dalam 1 jam. Atau kami kirim potongan kelingkingnya ke alamatmu." Sambungan terputus. Tanpa pikir panjang, aku menyambar mantel dan kunci mobil. Malam ini, aku akan memasuki sarang serigala. Kasino Black Dragon tersembunyi di balik gudang pembekuan ikan di pelabuhan lama. Bau amis ikan busuk menyamarkan aroma rokok dan alkohol yang pekat di dalamnya. 2 penjaga bertubuh raksasa menghadang di pintu baja. Namun saat kutunjukkan tas berisi tumpukan uang tunai, mereka menyingkir, membiarkanku masuk ke dalam perut neraka itu. Di dalam, suasana begitu bising dan sesak. Asap rokok mengepul, membentuk awan kelabu di lenggit-lenggit rendah. Suara denting koin, umpatan kekalahan, dan tawa kemenangan berbaur menjadi satu simfoni keserakahan. Di sudut ruangan, aku melihat Xiaobei. Dia berlutut di lantai dengan wajah lebam, dikelilingi oleh PRIMEAM preman bertato. Di hadapannya duduk seorang pria paruh baya dengan bekas luka bakar di separuh wajahnya. "Saudara makan. Bos tempat ini, uangnya ada di sini," teriakku, melempar tas ke atas meja bundar di depan Makan. Makan tertawa. Suaranya seperti parutan kelapa. "Nona Jiang, kau datang cepat sekali, tapi sayang, bunganya baru saja naik. 300.000 itu hutang pokok. Bunganya 200.000 lagi." "Kau memeras?" teriak Xiaobei. Namun sebuah tendangan di perut membuatnya kembali terbungkuk muntah darah. Aku menatap Makan dingin. Mataku mulai beraksi. Fokusku menembus meja kayu tebal di depannya. Di bawah taplak hijau itu, aku melihat rangkaian kabel halus dan magnet elektro yang terhubung ke sebuah tombol kecil di balik sandaran tangan kursi Makan. Tempat ini bukan kasino. Ini tempat pembantaian dompet. "Aku tidak bawa uang tunai lebih," ujarku datar. "Tapi aku dengar aturan di dunia hitam. Jika tidak bisa bayar dengan uang, bisa bayar dengan taruhan nyawa atau kemampuan." Makan mengangkat alisnya yang tinggal separuh. "Nyali yang besar. Kau mau main apa? Cantik, dadu?" Jawabku. 1 putaran. Jika aku menang, hutang adikku lunas dan kami pergi. Jika aku kalah, kau boleh ambil nyawaku dan adikku,
Keheningan menyapu ruangan. Para penjudi lain berhenti bermain dan berkumpul mengelilingi meja kami. Menarik, suara halus namun tajam terdengar dari arah belakang makan. Kerumunan terbelah. Seorang pria muda dengan kemeja sutra hitam dan rambut panjang yang diikat longgar melangkah maju. Wajahnya sangat tampan namun pucat, seperti vampir yang tidak pernah menyentuh matahari. Di tangannya, dia memainkan koin emas yang menari-nari di sela-sela jarinya dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. "Tuan Moling," bisik orang-orang dengan nada hormat dan takut. Jantungku berdetak lebih cepat. Moling, sang raja judi jalanan. Rumor mengatakan dia tidak pernah kalah seumur hidupnya. Dia bukan preman biasa seperti makan. Dia adalah seniman di meja judi. "Makan, minggir, biar aku yang meladeni nona ini," perintah Moling pelan. Makan yang garang itu langsung berdiri dan memberikan kursinya tanpa bantahan. Moling duduk, menatapku dengan mata sipitnya yang tajam. "Aku tidak butuh nyawamu. Jika kau kalah, jadilah milikku. Jadilah mataku di meja judi." Apa dia tahu? Tidak mungkin. "Sepakat," jawabku. Moling mengambil tabung pengocok dadu berwarna hitam legam. Dia memasukkan 3 butir dadu gading ke dalamnya. "Tebak besar atau kecil, atau tebak angka tepatnya." "Angka tepat," tantangku. "Bayarannya lebih besar, risikonya pun maksimal." Moling tersenyum, miring. Tangannya bergerak secepat kilat, menyambar tabung itu dan mengocoknya di udara. Krak, 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 bunyi dadu beradu dengan dinding tabung, terdengar ritmis. Semakin lama semakin cepat, hingga berdengung. Ini bukan kocokan sembarangan. Ini teknik naga mengibas ekor. Dia menciptakan getaran sonik yang bisa memecah konsentrasi lawan. Bam! Tabung itu dihentakkan ke meja dengan keras. "Tebak," bisik Moling. Aku menarik napas panjang, memusatkan seluruh energi ke kedua mataku. Sensasi panas menjalar. Pandanganku menembus dinding tabung yang terbuat dari bahan komposit tebal itu. Di dalam kegelapan tabung, aku melihat 3 dadu itu berhenti berputar. Dadu pertama, angka 6. Dadu kedua, angka 6. Dadu ketiga, angka tunggu. Mataku menyipit. Dadu ketiga tidak utuh. Hentakan keras Moling tadi telah menghancurkan dadu ketiga menjadi 2 bagian. Satu pecahan menunjukkan angka 1, pecahan lainnya menunjukkan angka 5 yang menghadap ke atas. Ini jebakan. Jika aku hanya menebak 3 angka, aku akan salah karena secara teknis ada 4 permukaan yang menghadap ke atas. "Kau ragu?" desak Moling. Aku menatap mata hitam kelam milik Moling. Pria ini sedang mengujiku. Dia sengaja menghancurkan dadu itu. 6. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. 1 dan 5, totalnya 18. Tapi ada 4 angka yang terlihat. Mata Moling melebar sedikit, hanya sedikit. Tapi aku menangkapnya. Senyum tipis terukir di bibir pucatnya. "Buka," perintahku. Moling mengangkat tabung itu perlahan. Semua orang menjulurkan leher. Di atas meja, 2 dadu menunjukkan angka 6. Dadu ketiga terbelah 2 dengan sempurna, menampilkan angka 1 dan 5. Sorak-sorai meledak di ruangan itu. Makan ternganga tak percaya. "Kau curang. Kau pasti pakai alat dengar canggih," tuduh Makan. Hendak maju, menarik kerah bajuku. "Diam," bentak Moling. Dia berdiri, menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduk merinding. Dia berjalan mendekat, mencondongkan tubuhnya, hingga wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. "Kau tidak mendengarnya," bisik Moling. Hanya untuk telingaku. Suara pecahan dadu di dalam tabung tertutup, suara benturan lain. Telinga manusia tidak bisa membedakannya. "Kau melihatnya bukan?" Darahku berdesir. Dia tahu, atau setidaknya dia menebak dengan sangat akurat. "Hutang adikku lunas?" ujarku tegas, mengabaikan pertanyaannya. Aku menarik tangan Xiao Bei yang masih gemetar.
Moling menegakkan tubuh, kembali memasang wajah datarnya. Biarkan mereka pergi. Mulai hari ini, hutang Jiang Xiaobei dihapus. Saat aku berbalik melangkah keluar, menyeret adikku yang masih syok, suara Moling kembali terdengar, menggema di punggungku. Kita akan bertemu lagi. Nona mata indah, dunia ini kecil bagi orang-orang berbakat seperti kita. Keluar dari gedung itu, udara laut yang asin terasa begitu segar. Aku berhasil selamat, tapi aku sadar, malam ini aku tidak hanya melunasi hutang. Aku baru saja masuk ke dalam radar seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar preman pasar. Moling menginginkanku, dan dia tipe pria yang selalu mendapatkan apa yang dia mau. 2 minggu setelah insiden di kasino, sebuah undangan berwarna emas dengan ukiran bludru mendarat di mejaku. Gala amal musim semi tahunan. Ini bukan pesta biasa. Ini adalah medan perang di mana para elit kota Jiangbei saling pamer kekuasaan, menjalin aliansi, dan menghancurkan reputasi lawan sambil memegang gelas sampainya. Diundang ke sini berarti status sosialku telah diakui. Gui Chen pasti ada di balik ini. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak menahan diri. Aku mengenakan gaun malam, rancangan desainer Italia berwarna biru midnight, yang memeluk-lekuk tubuh dengan sempurna. Punggung gaun itu terbuka, memperlihatkan kulit yang kontras dengan kain gelap. Di leherku, melingkar kalung berlian sederhana, namun memancarkan aura mahal salah, satu koleksi terbaik dari tokoku sendiri. Saat kakiku melangkah memasuki Grand Ballroom Hotel Dynasty, ratusan pasang mata tertuju padaku. Bisik-bisik langsung terdengar seperti dengungan lebah. Itu dia, pemilik baru, Pavilion Giok. Kudengar dia dulu gadis miskin. Cantik sekali, pantas tuanku melindunginya. Aku mengangkat dagu, berjalan membelah kerumunan, dengan langkah anggun yang sudah kulatih berhari-hari. Mataku memindai ruangan, bukan untuk mencari teman, tapi memastikan tidak ada ancaman. Penglihatan tembus pandangku, melihat pistol yang disembunyikan di balik jas para pengawal di sudut ruangan, melihat kualitas perhiasan palsu yang dipakai beberapa istri pejabat, dan melihat ketegangan otot di wajah orang-orang yang tersenyum palsu. Jiang Wangxing. Suara bariton yang dingin menyapaku. Gui Chen muncul dari kerumunan, membawa 2 gelas sampainya. Dia terlihat memukau dengan tuxedo hitam klasik. Aura dominannya membuat tamu-tamu lain otomatis memberi jarak. Tuan Gu, sapaku sopan, menerima gelas yang disodorkannya. Kau terlihat lumayan, komentarnya singkat. Bagi Gui Chen, itu adalah pujian tertinggi. Ada beberapa rekan bisnis yang ingin kuberitahu tentang kemampuan penilaianmu. Tetaplah di dekatku malam ini. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Dia menganggapku aset berharga miliknya. Belum sempat aku menjawab, sebuah tangan kekar tiba-tiba melingkar di pinggangku, menarikku menjauh dari Gui Chen. Hei, balok es, jangan monopoli dia. Wenjing datang ke sini bukan untuk bekerja. Suara lantang dan tawa renyah memecah ketegangan. Lu Zihan. Pria itu mengenakan setelan jas putih mencolok, yang entah bagaimana terlihat sangat cocok untuknya. Wajahnya yang tampan dan nakal menyeringai lebar. Lepaskan, desis Gui Chen. Matanya berkilat marah melihat tangan Lu Zihan di pinggangku. Wangxing, tidak keberatan kan? Lu Zihan mengedipkan sebelah mata padaku. Aku yang memberinya modal pertama. Ingat, secara teknis, aku investor pertamanya. Aku melepaskan tangan Lu Zihan, perlahan namun tegas. Tuan muda Lu, gaun ini harganya 50.000 yuan. Tolong jangan buat kusut. Lu Zihan tertawa makin keras. Aku suka wanita yang perhitungan. Aku akan belikan 10 pabrik garmen untukmu besok. Situasi semakin memanas. Gui Chen dan Lu Zihan saling bertatapan seperti 2 singa jantan memperebutkan wilayah. Namun, ketegangan itu terusik oleh kehadiran sosok ketiga yang muncul dari bayang-bayang pilar besar. Mo Ling, dia tidak mengenakan tuxedo,
melainkan setelan tradisional Changsan modern berwarna abu-abu gelap. Dia berjalan tanpa suara, namun auranya membuat udara di sekitar kami menjadi dingin. Malam yang ramai, ucap Mo Ling pelan. Tatapannya melewati Gu Ichen dan Lu Zihan, langsung terkunci padaku. Senang melihatmu masih utuh setelah malam itu, Nona Jiang. Gu Ichen menyipitkan mata. Mo Ling, sejak kapan kau tertarik pada acara amal membosankan seperti ini? Sejak ada sesuatu yang berharga untuk dilihat, jawab Mo Ling ambigu. Ketiga pria paling berkuasa di Jiangbei kini mengelilingiku. Si CEO dingin, si pewaris gila, dan si raja judi misterius. Aku bisa merasakan tatapan iri membunuh dari seluruh wanita di ruangan itu. Jika tatapan bisa melukai, tubuhku pasti sudah berlubang-lubang. Benar saja, serangan itu datang. Seorang wanita bergaun merah menyala, berjalan tergesa ke arah kami. Itu Sumei, putri seorang bankir yang sudah lama mengejar Gu Ichen. Di tangannya ada gelas berisi anggur merah penuh. Wajahnya tersenyum, tapi mataku melihat hal lain. Aku melihat otot bisep lengan kanannya menegang. Aku melihat pergelangan tangannya memutar sedikit ke arah luar, bersiap untuk gerakan menyiram, bukan bersulang. Aku melihat lintasan yang akan diambil oleh cairan merah itu tepat ke arah dada gaun biruku. 3 detik sebelum kejadian, Sumei berpura-pura tersandung karpet. Aduh, tubuhnya meluncur ke arahku, gelasnya terayun. Gu Ichen dan Lu Zihan terlambat bereaksi. Namun aku sudah bergerak 2 detik sebelumnya. Dengan gerakan sangat halus, seolah sedang memperbaiki posisi berdiri, aku menggeser tubuhku 1 langkah ke kiri dan memutar bahu. Biur, anggur merah itu melayang melewati tempatku berdiri tadi dan mendarat telak di kemeja putih bersih milik Lu Zihan. Sialan! Teriak Lu Zihan kaget. Sumei yang kehilangan keseimbangan karena sasarannya menghindar, jatuh tersungkur ke lantai dengan pose yang sangat tidak elegan. Wajahnya menghantam lantai marmer. Keheningan melanda ballroom. Aku menutup mulut dengan tangan, berpura-pura kaget. Nona Su, hati-hati sekali, lantainya memang agak licin. Anda tidak apa-apa? Sumei mendongak. Wajahnya merah padam, menahan malu dan sakit. Rencananya mempermalukanku berbalik menjadi senjata makan tuan. Dia melihatku berdiri tegak tanpa noda sedikit pun, sementara dia terkapar di kaki Lu Zihan yang sedang marah besar karena baju mahalnya kotor. Kau menghindar, tuduh Sumei histeris. Tentu saja aku menghindar, jawabku tenang. Siapa yang mau diam saja disiram anggur murah? Gu Ichen menatapku. Ada kilatan kekaguman di matanya. Dia melihat refleksku yang tidak wajar tadi. Mo Ling di sudut sana tersenyum tipis, seolah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lu Zihan yang tadinya marah tiba-tiba tertawa lagi melihat wajah Sumei yang berantakan. Weng Zing, gerakanmu tadi seperti penari kungfu. Keren sekali pelayan. Bawa wanita ceroboh ini keluar. Dia merusak pemandangan. Malam itu, aku menyadari satu hal. Di dunia gemerlap ini, bahaya tidak datang dari pistol atau pisau, tapi dari senyum manis dan gelas kristal dan mataku. Mataku adalah perisai terkuat yang tak bisa ditembus oleh intrik murahan mereka. Namun, saat aku menatap pantulan diriku di jendela kaca, aku melihat bayangan lain di kejauhan, di luar hotel. Sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di seberang jalan. Di kursi belakang, mataku menembus kaca film gelap itu. Ada seorang pria tua dengan 1 mata palsu sedang memegang foto wajahku. Dia sedang menelepon seseorang. Target sudah dikonfirmasi. Matanya, kita harus mengambilnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Musuh sesungguhnya baru saja menampakkan diri. Dunia bisnis di Jiangbei adalah kolam hiu yang tenang di permukaan, namun bergolak penuh darah di kedalamannya. Undangan makan malam pribadi dari Tuan Liu, seorang taipan properti tua yang licik, seharusnya menjadi sinyal bahaya bagiku. Namun, ambisi untuk memperluas jaringan bisnis memaksaku menerima tawaran tersebut, tentu saja dengan didampingi oleh Gu Yichen. Malam itu,
Di ruang privat restoran bintang 5 yang remang-remang, atmosfer terasa menyesakkan. Tuan Liu tidak datang sendiri. Di sebelahnya duduk seorang pria kurus berkacamata tebal dengan sorot mata yang aneh, yang diperkenalkan sebagai Dr. Chun, ahli seni kuno. Nona Jiang, suara Tuan Liu terdengar serak. Asap cerutu mengepul dari mulutnya. Saya dengar mata Anda sangat tajam dalam menilai keaslian barang. Kebetulan, saya baru mendapatkan sebuah lukisan dari dinasti Tang. Dr. Chun di sini meragukan keasliannya. Bisakah Anda menengahi perdebatan kami? Seorang pelayan meletakkan sebuah gulungan lukisan tua di atas meja panjang. Ada sesuatu yang salah. Instingku berteriak. Dr. Chun menatapku bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tatapan klinis, seolah aku adalah spesimen di bawah mikroskop. Silakan, ujar Dr. Chun sambil membuka gulungan itu perlahan. Aku memusatkan konsentrasi. Mataku mulai bekerja. Lapisan kertas tua itu memudar. Aku menembus serat kertas, mencari jejak stempel tinta di lapisan terdalam dan struktur serat yang menandakan usia. Namun, saat pandanganku menembus lukisan itu, tiba-tiba sebuah pola cahaya yang menyilaukan meledak di retina. Di balik lukisan itu, tersembunyi lapisan pola geometris rumit yang digambar dengan tinta fosfor khusus. Pola itu berputar-putar, menciptakan ilusi optik yang memaksa otot mataku bekerja 100 kali lebih keras untuk memfokuskan objek. Erangku tertahan. Kepalaku serasa dipukul palu godam. Rasa panas yang membakar menjalar dari bola mata hingga ke saraf otak belakang. Ini jebakan. Pola ini dirancang khusus untuk mengacaukan fokus visual siapapun yang mencoba melihat terlalu dalam. Dr. Chun bukan ahli seni. Dia pasti seorang hipnoterapis atau ahli saraf yang disewa untuk menguji batas kemampuanku. Ada apa, Nona Jiang? Apa lukisannya terlalu sulit? Desak Dr. Chun, suaranya terdengar jauh dan bergema. Dia memutar sebuah cincin perak di jarinya yang memantulkan cahaya lampu ke arah mataku secara ritmis. Duniaku berputar. Pandangan tembus pandangku menjadi liar dan tak terkendali. Aku melihat tulang tengkorak Tuan Liu menyeringai, lalu melihat aliran darah di dinding, lalu kegelapan total, kemudian cahaya putih menyilaukan. Sistemku overread. Nona Jiang, lihat mata saya. Perintah Dr. Chun mencoba melakukan sugesti hipnosis di saat pertahananku runtuh. Rasa asin dan hangat mengalir dari hidungku. Darah. Tidak hanya itu, sudut mataku terasa basah. Air mata darah mulai merembes keluar. Rasa sakitnya tak tertahankan. Seolah ada jarum panas yang ditusukkan langsung ke pupil. Wang Xing, suara Gu Yichen memecah kekacauan di kepalaku. Kursi berderit keras. Sebelum aku sempat jatuh pingsan, sebuah tangan besar dan hangat menutup kedua mataku. Kegelapan yang diberikan tangan itu terasa begitu damai, memutus kontak visualku dengan pola jahat di lukisan itu. Cukup, bentak Gu Yichen. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang jarang sekali dia tunjukkan. Tuan Gu, kami hanya mengetes. Tuan Liu mencoba berkilah. Nadanya panik. Mengetes sampai dia berdarah? Gu Yichen tidak melepaskan tangannya dari mataku. Lengan kirinya melingkar di bahuku, menopang tubuhku yang gemetar hebat. Dengar baik-baik Liu, jika terjadi sesuatu pada penglihatannya, aku akan pastikan seluruh aset keluargamu hangus dalam semalam. Dan kau, dokter gadungan. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi aku mendengar suara krak yang mengerikan, diikuti jeritan Dr. Chun. Gu Yichen sepertinya baru saja mematahkan jari atau pergelangan tangan pria itu. Bawa dia pergi. Jangan sampai aku melihat wajah kalian di kota ini besok pagi. Perintah Gu Yichen pada pengawalnya yang baru masuk menyerbu ruangan. Tubuhku terasa melayang. Gu Yichen mengangkatku dalam gendongan bridal. Dia tidak peduli pada noda darah yang mungkin mengotori jas mahalnya. Bertahanlah, bisik Gu Yichen di telingaku. Detak jantungnya yang cepat terdengar jelas di telinga, tembus pandangku yang masih sedikit aktif.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Maafkan aku, terlambat menyadarinya. Kesadaranku perlahan memudar, tenggelam dalam aroma must dan rasa aman yang ditawarkan oleh dada bidang pria dingin ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa Gu Yichen bukan hanya menginginkan bakatku. Dia takut kehilanganku. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos celah tirai sutra. Namun duniaku masih gelap gulita. Ada kain lembut yang membalut mataku. Bau antiseptik samar bercampur dengan aroma lavender menenangkan memenuhi ruangan. Aku mencoba bangun, tapi rasa pusing langsung menyerang. Jangan bergerak. Dokter bilang, kau butuh istirahat total selama 3 hari. Suara itu bukan Gu Yichen. Itu suara yang lebih ringan dan jenaka. Tapi kini terdengar khawatir. Lu Zihan. Zihan, aku di mana? Tanyaku. Tanganku meraba-raba udara. Di villa pribadi Gu Yichen di Bukit Jade. Tempat ini benteng. Lebih aman dari penjara negara. Jawab Lu Zihan. Terdengar bunyi denting piring. Buka mulutmu. Aku bawakan bubur abalon dari restoran koki bintang 3. Harganya 5.000 yuan semangkuk. Jadi jangan dimuntahkan. Aku tersenyum tipis, menerima suapan itu. Rasa gurih abalon menghangat di perut. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada si muka tembok itu, karena membawamu keluar dari sana tepat waktu. Kalau aku yang di sana, aku sudah membakar restoran itu, gerutu Lu Zihan, dan masuk penjara karenanya. Sahut suara berat lain dari sudut ruangan. Gu Yichen, setidaknya aku punya aksi, balas Lu Zihan, tak mau kalah. Kalian berdua, diamlah. Nona Jiang butuh ketenangan, bukan perdebatan anak kecil. Suara ketiga yang datar dan dingin bergabung. Moling. Aku tertegun. 3 pria paling berkuasa dan paling sulit akur di Jiangbei kini berkumpul di satu ruangan hanya untuk menjagaku. Moling, kau juga di sini. Ada harga buronan untuk matamu di pasar gelap. Jelas Moling tenang. Langkah kakinya terdengar mendekat. Insiden di restoran itu bukan kebetulan. Ada organisasi besar yang mengincar mata dewa. Aku di sini untuk memastikan tidak ada pembunuh bayaran yang bisa menembus perimeter villa ini. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Aku meraba perban di mataku. Rasa takut merayap di hati. Tanpa mata ini, aku hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Apakah mereka akan tetap di sini jika aku buta selamanya? Seolah bisa membaca pikiranku. Sebuah tangan hangat menggenggam tanganku. Dari tekstur kapalan halus di jari-jarinya, aku tahu itu Gu Yichen. Dokter bilang ini hanya kelelahan saraf ekstrem. Penglihatanmu akan pulih, ujar Gu Yichen lembut. Tapi sampai saat itu tiba, dan bahkan setelahnya, kami sepakat. Sepakat? Gencatan senjata, sambung Lu Zihan. Kami bertiga, sampai kami menemukan siapa dalang tua bangka yang ingin mencelakaimu, kami tidak akan saling serang. Kami akan melindungimu bersama aliansi yang mustahil. Cio konglomerat, pewaris Cebel, dan raja dunia bawah bersatu demi seorang mantan pelayan toko. Hari-hari berikutnya di villa itu menjadi kenangan yang surrealis. Lu Zihan bertugas sebagai penghibur. Dia membacakan laporan bisnis atau novel romantis dengan nada suara yang didramatisir, membuatku tertawa hingga perutku sakit. Dia juga yang memastikan aku makan dengan baik, membawa berbagai hidangan aneh dan mahal setiap jam. Moling adalah bayangan pelindung. Dia jarang bicara, tapi aku selalu tahu dia ada di sana. Aroma tembakau halusnya selalu tercium di dekat pintu atau jendela. Sesekali dia mengajarkanku cara menajamkan pendengaran dan intuisi, melatihku melihat tanpa menggunakan mata. Judi bukan hanya soal melihat kartu, Wengsing, bisik Moling suatu sore. Ini soal mendengar napas lawan, merasakan getaran meja, mencium rasa takut. Kau terlalu bergantung pada matamu. Itu kelemahanmu.
Dan Gui Chen, dia adalah perawat pribadiku. Pria yang memimpin ribuan karyawan itu dengan telaten mengganti perban mataku setiap pagi dan malam. Dia mengoleskan salep dingin dengan sentuhan yang sangat hati-hati. Takut menyakitiku. Apa kau takut? Tanya Gui Chen suatu malam saat mengganti perban. Takut menjadi buta? Ya, aku jujur. Bukan itu. Gui Chen berhenti sejenak. Jemarinya menyapu pipiku, menyingkirkan anak rambut. Takut pada perasaanmu sendiri karena dikelilingi oleh kami? Napas tercekat di tenggorokan. Pertanyaan itu tepat sasaran. Aku tidak tahu, Chen. Duniaku berubah terlalu cepat. Aku bahkan belum tahu siapa diriku tanpa mata ini. Kalau begitu, gunakan waktu ini untuk mencari tahu, bisiknya. Wajahnya terasa sangat dekat. Dan ingat, kau tidak harus memilih sekarang. Kami tidak akan memaksamu. Tapi jangan pernah berpikir kau sendirian. Pada hari ketujuh, perban akhirnya dibuka. Cahaya matahari sore yang lembut menyapa. Awalnya buram. Namun perlahan bentuk-bentuk mulai jelas. Aku melihat wajah cemas Lu Zihan, wajah datar namun waspada Moling, dan wajah lega Gui Chen. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Kali ini, aku mencoba mengaktifkan kemampuanku. Dinding di belakang mereka memudar. Aku bisa melihat burung yang bertengger di pohon di luar villa. Kekuatanku kembali, tapi ada yang berbeda. Kali ini, aku merasa lebih terkendali. Aku tidak lagi merasa harus melihat segalanya. Aku menatap ketiga pria itu bergantian. Rasa terima kasih membuncah di dada, bercampur dengan perasaan lain yang lebih hangat dan rumit. Terima kasih, ucapku. Suaraku serak karena haru. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Moling bilang, ada harga untuk kepalaku. Itu artinya, ada seseorang yang harus membayar karena telah membuatku menderita selama seminggu ini. Ekspresi ketiga pria itu berubah seketika, dari lembut menjadi buas. Katakan saja apa rencanamu, Ratu? Lu Zihan menyeringai, meretakkan jari-jarinya. Kita akan memancing ular keluar dari lubangnya, kataku. Sorot mataku menajam. Turnamen judi internasional di kapal pesiar Poseidon minggu depan, aku akan mendaftar. Kita akan jadikan itu panggung eksekusi mereka. Mereka tersenyum. Aliansi ini bukan hanya tentang perlindungan lagi. Ini tentang pembalasan dendam. Dan dengan tiga pria paling berbahaya di Jiangbei di sisiku, aku tahu siapa yang akan menang. Kapal pesiar Poseidon membelah lautan gelap bagaikan raksasa besi yang angkuh, mengabaikan ombak ganas yang menghantam lambungnya. Di dalam perut kapal mewah ini, tepatnya di Diamond Room, atmosfer terasa jauh lebih mematikan dibandingkan badai di luar sana. Ini bukan sekadar turnamen judi. Ini adalah eksekusi publik yang dikemas dalam balutan pesta kelas atas. Aku duduk di kursi beludru merah, menatap pria tua di seberang meja bundar. Tuan Besar Wu, sosok di balik tabir yang selama ini mengincar mataku. Sekaligus dalang yang menyebabkan kecelakaan mobilku sebulan lalu. Wajahnya penuh kerutan licik. Dengan satu mata palsu dari kaca yang tidak berkedip. Dialah pemilik sindikat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Nona Jiang, nyalimu besar juga. Suara Tuan Besar Wu terdengar seperti gesekan kertas pasir. Datang ke kandang singa hanya dengan membawa 3 ekor anjing penjaga. Di belakangku, hawa membunuh menguar pekat. Gui Chen, Lu Zihan, dan Moling berdiri tegak, membentuk dinding manusia yang tak tertembus. Gui Chen meletakkan tangannya di sandaran kursiku, memberikan rasa aman yang solid. 3 pria ini lebih berharga daripada seluruh pasukan bayaranmu. Tuan Wu, jawabku tenang. Meski jantung berdegup kencang, mari kita hentikan basa-basi ini. Kau menginginkan mataku, dan aku menginginkan kebebasanku, serta hancurnya imperium bisnismu. Apa taruhannya? Tuan Besar Wu tertawa, memamerkan gigi emasnya. Dia melemparkan tumpukan sertifikat tanah, saham perusahaan, dan kunci brankas ke tengah meja. 5 miliar yuan, seluruh asetku di utara, melawan sepasang bola matamu. Jika kau kalah, dokter bedahku sudah menunggu di ruang sebelah untuk mengambilnya sekarang juga.
Ruangan hening. Para penonton miliuner dari berbagai negara menahan napas. Ini adalah taruhan paling gila yang pernah mereka saksikan. Aku terima, sahutku tanpa ragu. Permainan malam ini adalah stud poker 5 kartu. Klasik, brutal, dan sangat bergantung pada keberuntungan serta psikologi. Dealer mulai membagikan kartu. Putaran demi putaran berlalu. Tumpukan chip di meja semakin tinggi, menyerupai gunung emas kecil. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Tuan Besar Wu. Namun dia tetap menyeringai. Pada putaran terakhir, kartu terbukaku adalah King, Queen, Jack, dan 10 hati. Royal Flush yang belum jadi. Aku butuh as hati untuk menyempurnakannya. Sementara Tuan Besar Wu memiliki 4 kartu spade dengan angka acak. Dia mengincar flush. Aku pertaruhkan semuanya. Tuan Besar Wu mendorong seluruh chipnya ke tengah. Tunjukkan kartu tertutupmu, nona kecil. Inilah saatnya. Aku memejamkan mata sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang familiar mulai menjalar di saraf optik. Aku harus melakukannya. 1 kali lagi. Batas kemampuanku. Buka. Mataku terbuka. Iris hitamku seolah menyala. Pandanganku menembus kartu tertutup di hadapanku. As hati. Aku menang. Namun, insting yang diajarkan Moling berteriak. Jangan hanya melihat kartu. Lihat lawannya. Aku mengalihkan fokus pada Tuan Besar Wu. Pandanganku menembus meja kayu mahoni tebal, menembus jas mahalnya, hingga ke balik lengan ke meja kirinya. Di sana, tersembunyi sebuah alat mekanis, super tipis. Sebuah mesin penukar kartu otomatis. Di dalam lengan bajunya, terselip kartu as spade. Dia berencana menukar kartunya saat membuka nanti. Menciptakan flush yang akan mengalahkan straight biasa jika aku tidak mendapatkan royal flush. Tapi tunggu, di saku jas dalamnya, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah detonator, kabel-kabel halus menjalar dari balik jasnya. Terhubung ke bawah lantai kapal. Pria tua gila ini memasang bom. Jika dia kalah, dia berniat meledakkan ruangan ini dan membunuh kita semua. Tunggu. Suaraku membelah ketegangan. Gui Chen meremas bahuku pelan, memberi sinyal waspada. Lu Zihan sudah siap menerjang. Sementara tangan Mo Yuling bergerak perlahan ke balik jasnya, mungkin memegang pisau lempar. Kenapa? Kau takut? Ejek Tuan Besar Wu. Tidak, aku hanya ingin menambah taruhan. Ujarku sambil berdiri perlahan. Aku menatap lurus ke arah mata palsu Tuan Wu. Aku bertaruh, kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini hidap-hidap. Bukan karena kalah judi, tapi karena kebodohanmu. Sebelum Tuan Wu sempat bereaksi, aku berteriak, Moling, tangan kiri, jam 12. Gui Chen. Evakuasi pintu timur. Zihan, tahan dia. Ketiga pria itu bergerak secepat kilat. Seolah kami berbagi satu pikiran. Moling melempar pisau perak kecil yang membelah udara. Menancap tepat di lengan kiri Tuan Besar Wu, memaku mekanisme penukar kartu itu ke meja. Arge, Tuan Wu menjerit. Darah segar muncrat. Kartu aspet terjatuh dari lengan bajunya. Dia curang! Teriak para penonton histeris. Zihan, detonator di saku jas kanannya. Perintahku lagi. Lu Zihan melompati meja dengan gerakan akrobatik, menendang dada Tuan Wu hingga kursi terjengkang. Sebelum pria tua itu sempat menyentuh saku jasnya, Lu Zihan sudah merobek jas itu dan melempar detonator tersebut ke arah Gui Chen. Gui Chen menangkap benda mematikan itu dengan tenang, lalu dengan gerakan cepat mematahkan kabel pemicunya. Ahli teknologi sepertinya tahu persis cara menjinakkan bom rakitan. Enkeman, dinetralisar, ucap Gui Tan. Dingin, kekacauan pecah. Pengawal Tuan Wu mencoba masuk, tapi pasukan keamanan Gui Chen yang sudah disiagakan sejak awal langsung melumpuhkan mereka. Aku berjalan mendekati Tuan Besar Wu yang kini terkapar di lantai. Mengerang kesakitan di bawah injakan kaki Lu Zihan, aku mengambil kartu tertutupku dan membalikannya di depan wajah pria tua itu. As hati,
bisikku. Tanpa kau curang pun, kau sudah kalah. Royal Flush. Wajah Tuan Wu berubah menjadi abu-abu. Dia tidak hanya kehilangan uang dan harga diri, tapi juga kebebasannya. Polisi maritim sudah merapat, lapor M. Oiling yang baru saja memeriksa situasi di luar. Bukti kecurangan, percobaan pembunuhan, dan kepemilikan bahan peledak. Dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Lututku tiba-tiba terasa lemas. Adrenalin yang menopang tubuhku perlahan surut, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Pandanganku mengabur. Sebelum tubuhku menyentuh lantai, 3 pasang tangan kekar menangkapku bersamaan. Kami memegangmu, ucap mereka serempak. Di tengah kegelapan yang mulai merenggut kesadaranku, aku tersenyum. Perang sudah berakhir. Sang Dewi Judi telah memenangkan segalanya. Pagi itu, laut tampak begitu tenang, memantulkan warna jingga keemasan dari matahari terbit. Angin laut yang lembut membelai wajah, membawa aroma garam yang menenangkan. Aku berdiri di geladak atas kapal pesiar, menatap cakrawala tanpa batas. Sudah 3 hari berlalu sejak malam penentuan itu. Tuan Besar U sudah diserahkan ke pihak berwenang. Berita tentang kejatuhannya mengguncang dunia bawah tanah dan pasar saham sekaligus. Namaku, Jiang Wangxing, kini bukan lagi sekadar rumor. Aku adalah legenda baru, miliuner muda, pemilik imperium perhiasan, dan wanita yang menaklukkan Raja Judi. Namun, bukan harta atau kekuasaan yang kini memenuhi pikiranku. Langkah kaki terdengar di belakangku. 3 ritme langkah yang berbeda, namun harmonis. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa mereka. Kau bangun pagi sekali. Suara Gu Yichen terdengar paling dulu, stabil dan dalam. Mencuri start untuk menikmati pemandangan. Sahut Lu Zihan dengan nada riang, meski ada sedikit getaran gugup dalam suaranya. Moling tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sisiku, menyandarkan tubuhnya di pagar pembatas, menatap laut yang sama. Keheningannya selalu terasa nyaman. Aku berbalik menghadap mereka, 3 pria luar biasa yang telah mengubah hidupku, dan yang hidupnya telah kuubah. Gu Yichen, sang cia dingin yang belajar untuk peduli. Dia menawarkan stabilitas, perlindungan, dan dunia di mana aku bisa menjadi ratu yang aman di dalam istananya. Lu Zihan, sang pewaris nakal yang belajar tanggung jawab. Dia menawarkan kegembiraan, tawa, dan warna-warni kehidupan yang tak pernah membosankan. Bersamanya, aku akan selalu merasa muda dan bebas. Muling, sang raja judi misterius yang belajar mempercayai. Dia menawarkan pemahaman jiwa. Dia satu-satunya yang benar-benar mengerti beban memiliki bakat ini. Bersamanya, aku tidak perlu menyembunyikan sisi gelapku. Mereka berdiri berjajar, menatapku dengan harapan yang tersirat jelas di mata masing-masing. Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terucap, namun begitu nyaring. Siapa yang akan kau pilih? Jiang Wangxing. Tiket pulang sudah dipesan, ujar Gu Yichen, memecah keheningan. Helikopterku siap membawamu kembali ke Jiangbei. Ke rumah kita? Kalimat itu terdengar seperti pertanyaan. Atau kita bisa keliling dunia dulu? Potong Lu Zihan cepat. Italia, Paris, Maldives. Aku bisa beli pulau untuk kita berdua besok pagi. Moling hanya menatapku intens. Kemanapun kau pergi, bayanganmu butuh tempat bernaung. Wangxing, aku tersenyum, menatap mereka satu persatu. Mataku, yang kini telah pulih sepenuhnya, tidak lagi perlu menembus pakaian atau kulit mereka untuk melihat kebenaran. Aku bisa melihat ketulusan itu telanjang di wajah mereka. Dulu, aku berpikir aku harus memilih bahwa akhir bahagia seorang wanita adalah menikah dengan satu pangeran dan hidup damai. Tapi aku bukan lagi putri dongeng yang butuh diselamatkan. Aku adalah penguasa takdirku sendiri. Kalian tahu, mulaku pelan, membiarkan angin memainkan ujung rambutku. Sebulan yang lalu, aku hanyalah gadis miskin yang dipecat dan dihina. Kalian bertiga datang ke hidupku dengan cara yang kacau,
Mereka terdiam, mendengarkan. Ichen, kau memberiku kekuatan. Zihan, kau memberiku keberanian. Dan Moling, kau memberiku ketajaman. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapan mereka. Tanpa salah satu dari kalian, aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Jadi, tanya Lu Zihan, tidak sabar. Wajahnya penuh harap. Jadi, kenapa aku harus memilih untuk kehilangan 2 bagian dari diriku, hanya untuk memuaskan 1 bagian? Ketiga pria itu tertegun. Alis Guichen bertaut, mencoba memproses logika bisnis di balik kalimatku. Mata Moling berbinar geli. Lu Zihan melongo. Aku tidak akan menikah dengan siapapun saat ini. Lanjutku tegas, namun dengan senyum lembut. Aku baru saja memulai kerajaanku. Pavilion giok, saham di kasino, investasi properti. Aku punya banyak pekerjaan. Aku butuh mitra, bukan penjaga. Aku berjalan melewati mereka, menuju pintu keluar geladak, lalu berhenti dan menoleh ke belakang. Tapi, ujarku, membuat mereka menoleh serempak. Jalan menuju puncak itu sepi, jika sendirian. Aku butuh CEO yang bisa mengurus manajemen, investor yang punya dana tak terbatas, dan ahli strategi yang bisa membaca lawan. Aku mengulurkan tanganku ke arah mereka. Bukan pada satu orang, tapi pada ketiganya. Jika kalian sanggup berjalan di sisiku, bukan di depanku untuk memimpin, bukan di belakangku untuk mengekang, tapi tepat di sampingku, maka ikutlah. Tapi ingat, aku pemimpinnya. Kalian harus bisa mengejarku. Senyum perlahan merekah di wajah Guichen. Dia merapikan jasnya. Aura dominannya kembali. Tapi kali ini penuh rasa hormat. Tantangan diterima, Nona Presiden Direktur. Lu Zihan tertawa lepas, berlari kecil menyusulku. Haha, aku suka ini. Ini lebih seru daripada sekadar menikah. Aku daftar jadi wakil presiden. Moling berjalan santai di belakang, menyelipkan tangannya di saku, dan aku akan memastikan tidak ada yang bermain curang di belakang punggung Nona Presiden. Matahari semakin tinggi, menyinari lautan yang berkilauan. Aku melangkah maju dengan penuh percaya diri. Di belakangku, terdengar langkah kaki 3 pria paling berkuasa di dunia, yang kini telah sukarela menjadi siap sayap pelindung sang dewi. Hidupku bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang penaklukan. Dan kisahku baru saja dimulai.